Surat ke-47 masih juz 26. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya, didengarkan, diperhatikan, kemudian ditirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ard fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha dzalika bi anna allaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum inna allaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihat jannatin tajri min tahtihal anhar walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kulun kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum wa ka'ayyim min qaryatin hiya asaddu quwwah asaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajat alladhi akhrajataka ahlagnahum fala nasira lahum afaman kana ala bayyinatin mir rabbih kama zuyyina lahu su'u amali wattaba'u ahwa'ahum matalul jannatil lati mu'ital muttaqun
fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar tahmu wa anharum min khamrin ladatin lis-saribin wa anharum min asalin musaffa walahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratum mir rabbihim kaman huwa khalidun finnar wa suku ma'an hamiman faqadda'a am'a'ahum wa minhum man yastami'u ilaik hatta idza kharaju min 'indik qalu lilladzina utul ilma madza qala anifa ulaika alladzina taballahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a ashraduha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum
Baik, kita lanjutkan pemahaman kita. Ayat-ayat sebelumnya itu membandingkan secara berhadap-hadapan perbedaan antara orang-orang yang beriman kepada Nabi dan kebenaran yang diterima oleh Nabi dengan orang-orang yang mengkufuri. Ternyata orang-orang yang mengkufuri Nabi, kenabian dan wahyu Al-Quran itu tidak berhenti kepada mengkufuri, tetapi mereka juga menghalang-halangi dari jalan Allah dan juga membenci pada Al-Quran. Nah, pada ayat 10 itu berikutnya memperjelas, mempertegas. Ya, ayat 10, afalam yasiru fil ardi fayangduru kaifa kana aqibul ladzina min qablihim. Maka tidakkah kau perhatikan, tidak kau mengadakan perjalanan ke bumi melihat kejadian-kejadian. Fayangduru kaifa kana aqibul ladzina min qablihim, bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka, akibat dari kekufuran mereka, akibat dari menghalang-halangi dari jalan Allah, akibat dari membenci terhadap kebenaran yang diterima oleh Nabi. Itu akibatnya seperti apa? Itu dammarallahu alaihim, Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka. Jadi sudah banyak sekali contoh bagaimana kaum umat terdahulu yang dibinasakan. Walil kafirina amsaluha. Nah, untuk orang-orang kafir itu ya seperti itu akibatnya, seperti itu kesudahannya. Jadi kalau orang-orang kafir sejak dari para nabi, para rasul dulu, ya orang kafir mendustakan, mengkufuri kebenaran yang diterima oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Nuh, oleh Nabi Musa, oleh Nabi Muhammad. Itu kesudahan seperti itu ya berlanjut sampai zaman kapanpun. Termasuk zaman sekarang, orang-orang yang mengingkari kebenaran dari Allah, ya nanti akan alami nasib yang sama. Ya dammarallahu alaihim, ya Allah membinasakan mereka akibat dari kekufuran mereka. Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu. Ini bedanya. Yang demikian itu karena Allah menjadi pelindung orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu seharusnya memang hidupnya itu tenang, hidupnya itu serba sejahtera, serba bahagia, karena sudah ada pelindungnya. Allah yang jadi pelindungnya. Kalau sudah dilindungi oleh Allah, itu seharusnya sudah merasa aman segala-galanya. Wong baru dilindungi oleh jenderal bintang berapa, itu sudah merasa aman. Padahal itu hanya sebentar di dunia ini. Apalagi ini firman Allah, dan itu pasti benarnya. Jadi kalau Allah mengatakan bahwa Allah itu menjadi pelindung orang-orang yang beriman, ya asal kita berimannya bersungguh-sungguh, ya tentu Allah menjadi pelindung kita semua. Tapi sebaliknya, wa anal kafirina la maula lahum, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak ada pelindungnya. Mereka nggak punya pelindung. Jadi pelindung-pelindung, backing semua di alam dunia ini itu nanti rapuh. Ibaratnya pelindungnya itu seperti ini,
seperti rumah laba-laba. Dulu di kampung-kampung itu banyak pohon-pohon besar yang bikin rumah laba-laba dari satu pohon ke pohon yang lain. Sampai rumah labanya itu besar sekali. Tapi itu ketendang burung perit aja sudah rusak itu. Tidak perlu tendang pakai pesawat terbang. Nah, padahal di sini pelindung laba-laba nggak punya. Jadi wa anal kafirina la maula lahum. Orang-orang kafir itu tidak memiliki pelindung sama sekali. Nah, ketika di dunia memang punya pelindung, tapi kan hanya sebentar, paling hanya berapa tahun. Di backing itu seumur hidup paling 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Itu bandingkan dengan hari di akhirat, itu satu hari di sisi Allah di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Jadi merasa aman, dilindungi sangat sebentar. Habis itu nggak punya lagi pelindung. Nah, backingnya mati, ada backing berikutnya, mati lagi, backing lagi. Tapi hanya selama di dunia. Tapi berikutnya nggak punya pelindung. Itu. Ini ayat 11 ini. Ayat 12. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus sholihat. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang iman dan amal soleh. Jadi kuncinya dua, iman dan amal soleh. Iman itu pangkalnya 6 rukun iman. Amal soleh itu mulai dari 5 rukun Islam, ibadah, itu yang secara mahdhoh, terus keseluruhan hidup kita. Itu menjadi amal soleh. Nah, orang yang iman dan amal soleh itu dimasukkan ke jannatin tajri min tahtihal anhar. Akan dimasukkan ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lah isi surga gambarnya seperti apa? Itu nanti digambarkan di ayat 15. Itu ada 6. Ada 6 atau spesifik 5. Bagaimana kondisi di surga itu. Nah, sedangkan waladina kafaru, sedangkan orang-orang kafir yatamata'u, mereka bersenang-senang di dunia ini. Nah, karena hanya menghambanya hanya kepada kesenangan, hedonis, menghambanya hanya kepada materi, hanya kepada hura-hura. Nah, repotnya sekarang itu orang-orang yang kelihatannya Islam, tetapi cara hidupnya ngikuti cara-cara hidup orang-orang non-Islam. Yang cara hidupnya itu tadi berdasarkan ideologi kapitalis, materialis, hedonis. Kenapa demikian? Karena tidak mau memahami Quran. Maka dohirnya Islam, cara hidupnya, cara-cara hidup materialis, ya, liberalis itu kan. Nah, memang mereka baladina kafaru yatamata'un, orang-orang kafir itu mereka bersenang di dunia. Banyak kulun, dan mereka makan kama takulul an'am, sebagaimana makannya hewan yang kemarin sudah disembelih kurban itu. Tidak perlu halal, tidak perlu haram. Udah semuanya sendiri-sendiri. Nah, dan mereka cara hidupnya tidak perlu ada mahram, tidak perlu ada muhrim, tidak perlu ada haram. Nah, mereka senang seperti itu dan makan seperti itu. Nah, terus akibatnya apa? Banaru mathwalahum. Nah, neraka adalah tempat tinggal mereka. Memang hidupnya semuanya sendiri, senang-senang, makan minum, ketawa-ketawa, ganggu orang-orang yang Quran itu kan, memusuhi gitu. Makan minum seperti ini, al-an'am. Tapi tempatnya apa? Wanar, matwalahum. Mereka adalah tempat tinggal mereka. Nah, ini ayat 13 ini untuk memastikan kepada Nabi dan para sahabat. Semula tidak begitu yakin, ada di antara sahabat-sahabat yang belum sepenuhnya itu yakin bahwa hijrah
Nabi dan Rasul meninggalkan kota Mekah, itu ada yang belum sepenuhnya lego. Mosok iya iki cilik lahir nang Mekah terus ditinggal lunga. Mosok pergi dari kampung halamannya sendiri gitu. Merasa di Mekah itu sangat hebat, sangat kuat gitu. Tapi dalam rangka mempertahankan keimanan, memperkuat sistem, membentuk pemerintahan, Allah merintahkan Nabi hijrah ke Yasrib. Sahabat-sahabat mengikuti, tapi ada orang-orang yang belum sepenuhnya rela meninggalkan Mekah. Maka wa ka'ayyim min qaryatin hiya asadu quwwah min qaryatik, dan betapa banyak negeri-negeri, ya negeri-negeri atau yang lebih kecil dari negeri itu apa itu? Daerah-daerah ya. Ya, yang negeri itu asadu quwwah, yang jauh lebih kuat. Min qaryatika, dari negerimu, alati akhrajataka, yang kamu diusir dari negeri itu. Kenapa maksudnya itu Nabi Muhammad dan para sahabat diusir dari Mekah? Ya dimusuhi terus. Gen ora kerasan tinggal di Mekah, nganti mau dibunuh gitu loh. Ya Nabi itu juga nggak mau meninggalkan Mekah, lah tapi dimusuhi terus sampai omahnya dikepung akan dibunuh. Itu. Tapi Allah memastikan, ngerti yo, dulu itu berapa banyak negeri yang jauh lebih kuat daripada negeri di mana kamu diusir dari kampung halamanmu. Yang lebih kuat dari negeri Mekah. Itu hancur semua. Bagaimana negeri kaum Ad yang bisa membangun menjulang tinggi, bangun kota luar biasa, hancur semua. Kaum Tsamud hancur semua. Umatnya Nabi Soleh, umatnya Nabi Su'aib, umatnya Nabi Hud hancur semua. Iya kan? Nah, jadi ahlaknahum, ya akan hancur semua. Fala nasirolahum, tidak akan ada yang bisa menolong mereka. Maka hanya perlu keyakinan, kesabaran, ketabahan. Ini kepastian nanti ya tahun ke-8 Hijrah terjadi Fathul Mekah. Nabi dan para sahabat kembali ke Mekah dengan aman damai. Kemudian menjadi kampung halamannya kembali. Nah, karena Nabi para sahabatnya perlu waktu 8 tahun. Nah itu Nabi dan para sahabat yang dijamin oleh Allah, orang yang terhebat itu kan. Jadi tampaknya yang namanya orang tidak senang sampai bersikap memusuhi, sampai mau membunuh, itu terjadi pada para nabi, para rasul, dan tidak berhenti di situ. Ya sampai seterusnya. Cuma bentuk ancamannya yang berbeda-beda. Ada ancamannya sampai membunuh fisik, tapi ancamannya sekedar sok berkuasa. Apa ancamannya? Mau dimasukkan penjara. Ancamannya apa? Akan dikucilkan dari masyarakat. Ya karena mampunya begitu. Juga mereka itu misalnya pejabat tinggi, ya cara memusuhnya lebih hebat lagi gitu. Tapi intinya itu pasti tidak senang, pasti menghalang-halangi dari jalan Allah dan membenci kepada Al-Quran, membenci kepada orang-orang yang mau mengamalkan Quran. Seperti sekarang kalau di tingkat dunia, yang nama di Swedia, itu kalau orang-orang bakar Quran diinjak-injak pun dibakar, katanya kebebasan, ya kan? Tapi kalau mereka hidup bebas seperti LGBT, katanya itu hak asasi manusia. Coba, itu tingkat dunia. Ya, tingkat dalam negeri berbeda, tingkat kampung berbeda lagi. Tapi itu cuma berbeda levelnya saja.
Iya kan? Nah, masih terjadi kan di Swedia, Al-Quran dibakar, Al-Quran diinjak-injak. Ya, malah mereka meresmikan yang namanya free sex itu seperti olahraga. Nah, nanti seperti umatnya kaum Ad, kaum Samud kan? Ya terjadi sekarang gitu loh. Makanya sekarang seluruh kekuatan dunia diam 1000 bahasa. Ya. Oke. Ayat 14. Afamangkana ngala bayyinati mir rabbi. Nah, maka apakah orang yang berpegang teguh kepada bayyinah, keterangan yang jelas mirobi yang datang dari Allah. Maka apakah orang yang berpegang teguh pada keterangan yang datang dari Allah, jadi mirobi, kaman zuzinalahu su'amali, itu sama dengan orang-orang yang menjadikan dia memandang baik terhadap perbuatan yang dosa tadi. Apa sama? Orang yang berpegang teguh pada kebenaran dari Allah dengan orang yang berbuat kerusakan. Nah, wataba'u ahwa'ahum, sedangkan mereka itu sedang mengikuti hawa nafsunya. Nah, hidup ini kan hanya ada dua. Yang iman pada Allah, Rasul, pada rukun iman, yaitu cara hidup mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Yang tidak iman, ya kufur, yang kufur, ya sama maunya sendiri, ngikuti nafsunya. Maka disebut di sini wataba'u ahwa'ahum. Mereka mengikuti hawa nafsunya. Ya cuma untuk mengelabui orang-orang yang beriman, coba nanti kita ikuti di bawah itu. Ada loh di antara mereka tuh nyelinap, ikut majelis Nabi, mendengarkan. Tapi ketika dengar ternyata cuma nyampaikan para sahabat, hanya mengolok-olok itu. Nah, itu bukan hanya terjadi pada masa Nabi. Itu seterusnya jadi seperti itu. Maka Allah bertanya, apa sama itu? Orang yang berpegang teguh pada kebenaran datang dari Allah dengan orang yang hidupnya sekedar mengikuti hawa nafsunya. Ya tentu tidak sama. Nah bedanya gimana? Orang yang iman pada Allah, utusan Allah, kitab, dan seterusnya, itu masuk surga. Dan sebaliknya masuk neraka. Gambarannya lebih jelas ayat 15 itu. Mathalul jannati nanti uwungidal muttaqun. Ya, perumpamaan surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, surga seperti apa? Fiha, di dalam surga itu cirinya satu, anharu min ma'in gori asin. Jadi cirinya satu, itu di surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai yang airnya tiada berubah rasa dan baunya. Jadi selalu enak terus. Jadi tidak pernah bau tidak enak. Tidak pernah berubah rasanya. Itu ciri yang pertama. Jadi anharu mimma'in ghairi atin. Yang kedua, wa anharu min labanil lam yataghayyara dha'mu. Ya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya. Jadi berbeda dengan susu yang ada di dunia ini. Sudianya itu berapa jam, berapa lama sudah basi kan? Kalau basi, kalau diminum malah mendatangkan penyakit, berbagai macam bakteri. Tapi dijamin kalau di surga wa anharu min labanil lam yataghayyara ta'mu. Jadi sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa anharu min khamrin ladatil lisaribin. Ya, itu sungai yang sungai mengalir, alirannya itu khamr. Yang khamr itu lezat luar biasa bagi peminumnya.
Jadi nggak haram seperti dunia. Khamr di surga itu halal. Itu dari ciri yang keberapa? Ketiga. Ketiga apa keempat? Ketiga. Yang keempat, wa anharu min asalin musoffa. Ya. Ciri yang keempat itu mereka sungai-sungai dari madu yang disaring. Ya, wa anharu min asalin musoffa. Jadi sungai mengalir tapi alirannya madu. Madunya sudah disaring. Sudah madu lezat. Ora samar kaya saiki ngunduh madu tapi saya campur tawon. Ternyata tawonnya masih hidup itu kan. Di sana sudah disaring, sudah bersih gitu. Itu tadi ciri yang keempat ya, wa anharu min asali musoffa. Nah, yang ciri yang kelima, walahum fiha min kulli thamarah. Dan di surga itu tersedia seluruh jenis buah-buahan. Jadi orang nggur kaya buah-buah kaya neng Timur Tengah kaya neng Indonesia. Nah, buah di sana buah anggur, buah kurma. Di sini buah duren. Nah, buah-buah yang lain tersedia semua. Maka walahum fiha min kulli thamarah. Lengkap setiap buah itu ada di sana. Bu Wahyuni, ya ada Bu Wahyudi barang. Itu banyak lengkap itu. Nah, yang keenam, wa maghfiratu mir rabbi. Mereka di surga itu penuh dengan ampunan dari Allah. Jadi ada berapa? 5 atau 6 cirinya? 6. Nah, gambaran seperti ini itu sekedar supaya kita mengenal, supaya kita paham. Tapi hakikat surga itu lebih enak, lebih bagus daripada yang digambarkan ini. Itu sekedar biar kita mudah memahaminya. Nah, sebaliknya orang yang kufur, ya kaman huwa khalidu finnar. Orang yang kufur tadi seperti dia itu khalidun finnar, kekal di neraka. Jadi orang yang beriman dan amal saleh kekal di surga. Orang yang kafir, orang yang memusuhi, menghalang dari jalan Allah, yang membenci pada Quran, itu tempatnya khalidun finnar, kekal di neraka. Terus bagaimana gambaran di neraka itu cuma sangat singkat ya. Wa suku ma'an hamimam wa qata'a am'a'ahum. Nah, di neraka tadi diberi minuman dengan air yang mendidih. Tapi mendidihnya bukan mendidih seperti kita di air dari kulkas atau direbus pakai kompor sebentar, bukan seperti itu. Tapi mendidihnya itu sampai tembaga, sampai apa itu? Iya, sampai meleleh. Besi sampai meleleh, baja sampai meleleh. Itu. Nah, makanya begitu diminum itu rontok, terpotong-potong, hancur ususnya. Apalagi ada kekuatan usus. Wong air mendidih di neraka itu kena baja aja, bajanya bisa hancur. Apalagi sekedar usus. Dari begitu diminum langsung rontok, hancur semua ususnya. Nah, saiki awake dhewe pilih ndi? Ya kan? Ya ketoke rekoso ben besok kudu memahami Quran. Tapi kan cuma sebentar. Hanya selama di dunia ini. Tapi kan di akhirat dijamin masuk surga selama-lamanya. Tapi kalau kita sebaliknya, ya tempatnya di neraka. Itu gambarnya sangat singkat. Ya dikasih minuman dari air mendidih. Begitu diminum langsung rontok, hancur ususnya. Digambar juga di neraka itu, kalau ini delamaan kaki itu menginjak, itu otak langsung mendidih, rontok itu, hancur semua. Saking dahsyatnya itu. Nah, itu bedanya seperti itu. Ayat 16. Coba ini yang saya ceritakan tadi, wa minhum mayyastami'u ilaik. Ada di antara mereka orang-orang yang kufur tadi, orang-orang yang membenci pada Quran, orang yang menghalang di jalan tadi, itu yastami'u ilaik,
mendengarkan apa yang dibacakan disampaikan oleh Nabi. Nah, melu pengajian Nabi itu wa minhum may yastami'u ilaik kata idza kharaju min indik. Nah, setelah mengikuti pengajian pada Nabi, mereka kemudian keluar. Setelah keluar ketemu para sahabat Nabi mengatakan apa? Qalu, mereka mengatakan, ya berarti ini mereka ini kan orang-orangnya itu kan lebih dari satu. Ya kan? Nah, mungkin siji ya rawani atau pakai gitu kan? Ya beberapa orang. Mereka mengatakan liladina utul ilma. Mereka nyampaikan kepada orang yang diberi ilmu para sahabat. Mereka nyampaikan pada sahabat, "Madza qala anifa?" Jadi mau sing diwacake Nabi kamu apa ya kuwi? Perkara apa? Nambung gitu loh. Pura-pura tidak tahu apakah yang dikatakan tadi. Kuwi mau jane ngandhake apa to ngono kuwi lho. Pura-pura tidak ngerti. Nek cara nang TV pura-pura kaya siapa itu bolot apa siapa itu? Nek anu wis pura-pura enggak denger itu loh. Bolot kan? Jadi lucu kan? Nah ini ada juga di Quran itu dari dulu begini. Dia mengatakan ini madza qala anifa. Jadi apa to sing dikandake mang? Jadi rembug mau apa itu? Nambung gitu loh. Pura-pura tidak dengar. Yaitu kalau bolot yang TV kan lucu. Ini juga gitu kan lucu urip iki. Jadi ada di antara mereka yang menyelinap ikut kajian Nabi. Barang wis ngrungokke metu ketemu sahabat Nabi terus ngandake. Jane mau apa to Gus dirembug kuwi? Pura-pura tidak ngerti. Nah, ulaika alladzina taballahu ala qulubihim, itulah orang-orang yang memang Allah mengunci mati hati mereka. Maka orangnya banyak, ulaika alladzina taballahu ala qulubihim, hati mereka. Orangnya banyak yang nambung seperti itu. Dan itu sepanjang masa ada. Nek sing melu ngaji pisan pindho nyambit, oh ternyata ora penak. Ngopo? Mosok lungguh suwe-suwe ning kono, kaya kurang gawian. Nah ini basa saiki gitu loh. Mbok ngaji rasa susut delok wae, orang nganti padang gitu loh. Nek cara dhisik nek padang apa istilah itu? Nek nganti teko padang itu. Ya nganti biar, mbok rasa teko biar kaya wayangan aja semalam suntuk gitu kan. Nah, nek wayangan semalam suntuk betah. Ning nek jak memahami Quran sak jam ora betah. Nah. Jadi ulaika alladzina taballahu ala qulubihim, itulah orang-orang yang telah dikunci mati hati mereka. Sudah terkunci. Dikunci oleh Allah. Hatinya dikunci. Karena Al-Quran itu tidak pernah bisa menyentuh kecuali hati yang bersih. La yamassuhu ilal mutahharun. Al-Quran tidak akan bisa tinggal, Al-Quran tidak pernah bisa bersemayam di hati kecuali orang-orang yang suci, orang yang bersih, orang yang tulus, orang yang ikhlas. Terus apa lagi? Watabau ahwa'ahum. Mereka itu sedang mengikuti hawa nafsunya. Hidup ini yang pokoknya dua, jalan Allah selain jalan Allah. Jalan Allah yang mengikuti Allah dan Rasul, selain Allah yang mengikuti hawa nafsu. Ya kelihatannya menarik sekali. Tetapi kesudahan itu tadi, ujung-ujungnya hanya ke neraka. Ayat 17, balladina tadau zadahum hudawa wa atahum takwahum. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah, Allah menambah petunjuk tersebut pada mereka. Nah, mereka terus-menerus bertambah takwanya. Jadi nek orang memang bersih, suci, merasa sudah sekian puluh tahun di dunia ini kurang fokus pada Quran, menyadari, anggap-anggap hidup-hidup nebus kesalahan yang dulu. Nah, yuk sisa umur ini secara all out kita betul-betul manfaatkan untuk menyiapkan hidup besok di akhirat. Jadi bertambah terus takwanya. Semakin memahami Quran, semakin kuat
hidayahnya, semakin kuat dapat petunjuk. Mula rasanya melangkahkan kaki itu ringan. Ya walaupun malam itu kajian sampai malam, pagi-pagi jam 3 tetap aja bangun. Kenapa? Allah menjamin apa? Itu zadahum huda. Allah menambah petunjuk terus menerus. Terus apa? Mendapat terus menjadi semakin bertakwa. Wa atahum takwahum. Jadi Allah selalu memberi kepada mereka kekuatan ketakwaannya terus menerus. Itu. Maka semakin lama semakin jauh. Ya, sing mau memahami Quran semakin dapat hidayah, semakin kuat takwanya. Tapi yang mengkufuri semakin jauh itu. Ya cara hidupnya sak geleme dhewe-dhewe gitu. Tapi mengatasnamakan dari Allah, dari Rasul gitu. Terus ngebujuk orang-orang dikira Islam seperti itu gitu. Ayat 18. Fal yang duruna ila sa'ata anta'tiyahum baghtah. Nah, maka tidakkah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat ya kedatangan kepada mereka setelah apa? Baghtah secara tiba-tiba. Loh, ternyata nanti hari kiamat itu datang dengan tiba-tiba, sama tidak siap gitu loh. Nah, tidak menyiapkan dari awal, kaget kabeh. Ya ngungkuli gempa itu kan, gempa wis do kaget, ini lebih lagi. Itu antak tiyahum bahta akan datang secara tiba-tiba serta merta. Nah, terus faqad jaa asratuha. Nah ini karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Tandanya apa? Yang antara itu bolak-balik jadi gempa, terus terjadi pemanasan global. Tandanya lebih banyak lagi. Di antaranya apa? Orang yang semula itu kakinya telanjang, ya bisa membangun bangunan punya mencakar langit. Ini apa? Semula itu orang kampung, orang pedalaman, nggo sepatu we ora, nggo sandal we ora. Tapi mencapai kemajuan sampai membangun menjulang langit tinggi-tinggi. Teknologinya luar biasa itu. Ya itu sebagian, maka disebutkan di sini faqad jaa asratuha. Nah, wis ana tanda-tandane gitu kan. Fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Maka apakah faedahnya bagi mereka, kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang. Dengan ada tanda-tanda tadi, itu bisa sama memahami enggak? Sampai ngambil pelajaran apa tidak? Kalau tidak, itu nanti nggak bisa ngambil pelajaran, tahu-tahu wis kaget semua. Nah, padahal tanda-tanda itu sebetulnya itu supaya diambil pelajaran. Itu nek kiamat kubro, nek kiamat sugro tandanya apa? Ya itu wis bolak-balik berbagai macam jenis penyakit kerasan di tubuhnya. Di sini nalika sinom iki virus penyakit iki ora do kerasan. Bareng menyelati kiamat sugro akan datang kematian, ya berbagai macam penyakit sudah mulai datang. Saya beberapa hari terakhir ini lutut ini sakit sekali. Maka biasanya selalu sholatnya itu lutut dulu. Ini beberapa hari harus tangan dulu kan untuk nahan ini. Ya, bangunnya juga lutut dulu, biar yang nahan itu kan. Lihat itu kan tanda-tanda gitu loh. Nah, kepalanya, rambutnya sudah meninggalkan dunia hitam. Terus sebagian besar rambut wis ra kerasan. Ternyata panas itu kan. Gue berpikir terus itu loh. Coba, itu kan tanda-tanda. Nah, giginya mulai ya ompong juga. Tapi itu namanya kiamatul sughro, kiamat kecil. Itu supaya segera memperbaiki diri. Loh, ini waktu hidup-hidupnya udah makin habis loh ya. Harus betul fokus gitu loh. Orang main-main terus gitu loh. Itu ngingat kayak gitu loh. Oke. Ayat terakhir.
Fa'lam annahu la ilaha illallah, ya. Kata bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Diperintah wastaghfir lidzambik, memohonkan ampun dosa-dosamu, kesalahanmu, memohonkan ampun lil mukminin wal mukminat, memohonkan ampun orang lain. Maka biasanya kita khutbah Jumat itu doanya kan ya ada doa ampun mukmin mukminat yang hidup yang sudah mati, dan biasanya ditutup dengan doa sapu jagat itu kan. Itu karena memang diperintah oleh Allah. Wastaghfir lidzambik walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa matwaakum. Dan sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Jadi apa itu usaha kita, kegiatan kita, kesibukan apa, semuanya itu Allah ketahui, semuanya dicatat oleh malaikat. Semua nanti kita perlu mempertanggungjawabkan. Makanya sekarang itu ya bagaimana cari nafkah, cari yang halal, terus membelanjakannya. Kalau nggak penting betul, ya lebih baik untuk fisabilillah. Karena setiap beli apa-apa nanti perlu dipertanggungjawabkan. Jangan sampai beli nggak dimanfaatkan. Nah, besok ingat pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka kalau beli dimanfaatkan. Sekarang banyak kita lihat kan, di mana-mana ada rumah kosong, beli sini-sini nggak digunakan. Besok di akhirat gimana mempertanggungjawabkannya? Ya kan? Padahal yang lain perlu tempat, nggak ada tempat. Tapi ada yang rumah sampai berbulan-bulan nggak ditempati. Kadang dijenguk pun tidak. Ya kan? Bahkan bertahun-tahun. Padahal orang-orangnya Islami. Coba kalau rumah-rumah itu diwakafkan atau dijual untuk bikin majelis tempat pengajian Quran yang bagus, kan mengalir pahala terus kan? Umur yang donya paling 70 tahun. Ini gawe omah majelis Quran. Lalu udah meninggal, berpuluh-puluh ratusan tahun kirim pahala terus itu kan? Lu ngopo ora kok ora digunakake gitu. Ya mungkin karena nggak memahami Quran. Rumongsone duwek-duweke dhewe gitu. Padahal itu sekedar titipan dari Allah. Nah, cobalah kita nanti mudah-mudahan semakin kita memahami Quran, semakin ada proses internalisasi. Terus ada penguatan keimanan, ketakwaan, dan hidayah pada kita. Nah, ini sudah selesai sampai ayat 19. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan ayat 20. Mudah-mudahan 2 kali lagi pertemuan selesai nih surat Muhammad. Yang isinya itu luar biasa padatnya, perbandingan perbedaan antara orang beriman dengan orang kufur. Makanya ya perlu teliti, perlu cermat, perlu lebih sedikit mendetail gitu, biar betul-betul tahu bedanya. Demikian Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang barangkali ingin silaturahim, nanti saya sholat maghrib ada jadwal di Masjid Al-Ikhlas Sumodaran. Baru akan mulai nanti malam. Sudah tahu belum ya Sumodaran? Tak kira saya ngerti nggur aku dewi. Itu sholat maghrib di situ. Nanti setelah Isya belum tahu tempatnya Pak Sis, katanya Selo Martani ke sana. Ya, tapi nanti malam dicari. Jadi nanti malam acaranya ada 2. Maghrib ada, habis Isya ada. Ya, pokoknya semakin sering memahami Quran, insya Allah semakin tambah hidayah, semakin tambah kuat takwa kita. Semoga Allah senantiasa mendampingi bersama kita semua. Semoga Allah meridhoi upaya kita bersama. Oke, maka semuanya kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa qardul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.